Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam agenda podcast Al-Multazam Bincang Ramadan pada hari ini. Dan semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial yang sudah berada di tengah-tengah kita. Siapakah beliau? Beliau Ustadz Nur Kaman, ya insyaallah. Baik Ustadz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik Ustaz. Alhamdulillah ya. Dan aktivitas sekarang? Aktivitas saya setiap harinya adalah mengajar di SMA IK Al-Multazam. Masya Allah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Baik. Banyak belajar. Insya Allah ya. Baik ya, ini tamu spesial kita. Nama beliau Ustadz Nur Kaman LC. Aktivitas beliau mengajar di SMA IT Al-Multazam dan beliau juga lulusan LIPIA ya. Insya Allah pada hari ini akan berbagi dengan kita semua. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan di akhirat. Dan insya Allah untuk tema kita pada hari ini sangat menarik ya, dengan tema doa di malam Lailatul Qadar ya Ustaz ya. Betul Ustaz. Masya Allah. Baik Ustaz, sebelum nanti kita lebih panjang lagi membahas tentang doa di malam Lailatul Qadar. Nah, sebenarnya apa sih keutamaan di malam Lailatul Qadar ini sehingga banyak orang-orang yang menantikannya gitu, ingin mendapatkannya Ustaz? Silakan Ustaz. Baik. Terima kasih Ustaz Udin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghafarallahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghafarallahu ma taqaddama min dhanbi. Hadirin yang Allah muliakan dan Allah berikan rahmatnya, terima kasih sudah berkunjung di YouTube Al-Multazam. Semoga hadirin semua diberikan kesehatan, kemudahan rezeki dan semangat dalam belajar ilmu-ilmu keagamaan, terutama agama Islam yang kita cintai. Baik hadirin sekalian yang Allah muliakan, izinkan saya untuk sedikit menyampaikan materi kita pada hari ini. Materinya adalah tentang doa di bulan Ramadan, terutama di malam Lailatul Qadar. Namun sebelumnya akan disampaikan tentang salah satu di antara sekian banyak keutamaan bulan Ramadan, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Artinya, Masya Allah, Lailatul Qadar itu salah satu keutamaannya adalah pahala yang akan kita dapatkan ketika kita melakukan amal soleh di situ berlipat gandanya luar biasa, dan khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Oleh karena itu, bagi kita sebagai seorang muslim untuk memaksimalkan apapun amalan kita yang akan kita lakukan, baik sholat kita, baik puasa kita yang sifatnya hubungan vertikal ataupun yang horizontalnya, seperti infak, zakat, sedekah dan yang lainnya, itu
Allah akan melipat gandakan pahala yang sangat banyak di situ. Dan mungkin nanti akan kita bahas lebih detail lagi terkait dengan apa sih nanti doa yang akan kita bacakan ketika malam Lailatul Qadar. Masya Allah, ternyata luar biasa ya Zat, keutamaan malam Lailatul Qadar ini benar-benar banyak dinantikan gitu ya, ingin mendapatkannya. Ternyata memang keutamaannya ya sangat besar sekali. Masya Allah ya, semoga kita semua di bulan Ramadan ini Allah berikan kesempatan ya untuk menjemput malam Lailatul Qadar ini. Iya, baik Ustadz, untuk selanjutnya ini penasaran juga nih setelah tadi prolog. Jadi sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu gitu ya, para salafus salih gitu, ketika menghadapi malam Lailatul Qadar ini di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, Zat? Ya, kalau kita merujuk pada sejarah ataupun sirah-sirah nabawiyah, sirah-sirah sahabat, dari para salafus soleh itu banyak di antara mereka melakukan amalan-amalan soleh seperti sholat. Ada yang mereka melakukan sholat malam di malam Lailatul Qadar ataupun malam terakhir di bulan Ramadan, atau mulai dari awal bulan Ramadan. Ada yang mereka melakukannya lebih dari 30 sampai 100. Itu banyak di antara para salafus soleh yang melakukan itu, karena dilakukan sesuai dengan kemampuannya gitu. Dan pasti pahalanya pun juga sesuai dengan yang dia lakukan. Terus juga ada di antara para sahabat yang kadang mereka memaksimalkan zikirnya dengan zikir yang sudah Rasulullah SAW sampaikan ke mereka. Ada yang sampai 100, 1000, dan yang lainnya ada 12.000, dan itu luar biasanya. Ada di antara juga para salafus soleh, mereka berdoa dan sujudnya itu terus menerus dari habis maghrib dan baru bangun ketika baru azan isya dikumandangkan. Luar biasa. Dan itu sangat Masya Allah. Bahkan kalau kita dengar kata Ar-Rabi' rahimahullah ta'ala, muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i itu beliau mengatakan, kana Syafi'i yakhtimu fi kulli syahrin 30 khutmatan. Imam Asy-Syafi'i di setiap bulan non Ramadan itu menghatamkan sebanyak 30 kali hatam, berarti setiap harinya hatam sekali. Masya Allah. Dan mengatakan wa kana fi Ramadan yakhtimu 60 khutmatan. Dan ketika di bulan Ramadan Al-Imam Asy-Syafi'i menghatamkan 60 khataman. Berarti dalam setiap harinya Al-Imam Asy-Syafi'i menghatamkan 2 kali hatam dalam selama bulan Ramadan. Dan itu di luar bacaan beliau dalam sholatnya. Masya Allah. Iya, iya. Masya Allah. Jadi para salafus sholih ini ternyata justru ketika di akhir Ramadan gitu ya, jadi ibadahnya tuh difullkan gitu, digaskan gitu. Nah kalau kita malah di awal ngegas, tapi pas terakhir nah, malah jadi ada penurunan ya. Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala ya untuk memaksimalkan di akhir-akhir bulan Ramadan. Oh iya Zat, nah ini kan malam Lailatul Qadar itu 10 hari terakhir ya. Nah jadi ini untuk pemirsa dan kaum muslimin semuanya, sebaiknya gitu ya, biar kita bisa mendapatkan menjemput malam Lailatul Qadar itu, sebaiknya itu apakah kita full di 10 hari terakhir itikaf, atau misalkan di malam yang ganjil saja Zat? Baiknya seperti apa itu? Ya, kalau kita bicara kemampuan sebaiknya full. Kalau memang bisa tidak hanya 10, dari 1 sampai terakhir, karena untuk menghindari agar kita tidak terlepas ya. Tapi kalau memang kita tidak bisa, maka diusahakan 1 sampai 10 itu juga bisa full. Kalau tidak bisa, maka diusahakan yang ganjil-ganjil itu yang akan kita difullkan. Karena sesuai dengan yang di ulama sampaikan, kemungkinan besar Lailatul Qadar itu turunnya di tanggal-tanggal yang ganjil gitu. Maka sebisa mungkin kita memaksimalkan tanggal-tanggal ganjil itu, kita maksimalkan dengan ibadah-ibadah yang kita inginkan dan kita ingin targetkan pahala yang besar gitu. Masya Allah. Jadi memang lebih amannya
Ya, full 10 hari ya. 10 hari kalau bisa. Karena kita juga tidak tahu ketika memilih tanggal-tanggal yang ganjil apakah saat itu turun Lailatul Qadar atau tidak gitu ya. Masya Allah. Iya, ini Masya Allah bincang-bincang kita semakin menarik ini ya. Banyak manfaat sekali nih untuk mengoptimalkan bulan Ramadan ini. Ya Ustadz, untuk selanjutnya, nah apakah ada doa khusus ketika ya menjelang malam Lailatul Qadar ini, Ustaz? Iya. Kalau kita merujuk kepada hadis yang diriwayatkan As-Sahabiyah Al-Jalilah As-Sadiqah, anaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu Bunda Aisyah, beliau pernah mengatakan, riwayat ini dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, qultu ya Rasulullah ara'aita in alimtu Lailatul Qadri ma aqulu fiha, qala quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dalam hadis riwayat yang beliau riwayatkan ini, sebetulnya Aisyah ini termasuk sahabiyat al-jalilah yang kata ulama afqahu nisa'il ummah alal itlaq, termasuk wanita yang paling paham terhadap hukum Islam secara mutlak. Kenapa? Karena Aisyah ini, Bunda Aisyah ini termasuk sahabiyat yang paling lama hidup dalam didikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun meskipun demikian, beliau dengan hebatnya ilmunya tidak menyurutkan semangatnya untuk bagaimana mendapatkan amalan terbaik, doa terbaik di malam Lailatul Qadar itu. Maka sehingga beliau bertanya, apa sih yang harus aku katakan wahai Rasulullah di malam itu sehingga ketika aku dapat Lailatul Qadar gitu. Maka kata Rasul, kuli, doalah ini. Doanya adalah sangat simpel dan hampir setiap kita hafal, Ustaz. Betul. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan ini juga sebagai indikator betapa masuk surga itu sangat gampang. Mau atau tidak masalah kitanya itu. Dengan menghafalkan ini, meyakini dengan segala keyakinan, insya Allah akan lebih mudah gitu. Dan ini juga sekaligus pelajaran Ustaz buat kita. Kenapa sih harus doa itu? Mungkin akan kita bicarakan lebih lanjut. Iya. Iya Ustaz, sangat menarik sekali ya. Sebenarnya doa ini sudah tidak asing lagi. Betul, ya. Kan ketika misalkan menjelang sholat fardu gitu ya. Kadang banyak juga di masyarakat kita yang membacakan doa ini ya. Iya. Nah, dan doa ini tadi yang dibacakan juga oleh siapa Zat? Aisyah ya. Bunda Aisyah. Nah, pertanyaannya gitu ya, kenapa sih harus doa ini yang dibacakan Ustaz ketika di malam Lailatul Qadar ini? Iya, baik Ustaz. Kalau kita rujuk apa yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam sebuah pernyataannya, beliau pernah mengatakan, wa innama umiru bisu'alil afi fi lailatul qadri li'anna al-'arifina yajtahiduna fil a'mali thumma la yarawna amalan salihan wala halan wala maqalan fayarji'una ila su'ali al-'afwi kahali al-mudhnibil muqassiri. Jadi kata Syekh Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, hikmah kenapa harus menggunakan doa itu? Sebetulnya sih enggak ada masalah pakai doa yang lain juga. Tapi pasti ada hikmah yang begitu besar di balik kata-kata Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni itu. Kata beliau, sebetulnya ketika seorang muslim melakukan amalan baik mulai awal Ramadan sampai akhir atau di 10 hari terakhir atau di hari-hari ganjilnya itu, orang yang mempunyai ma'rifah yang tinggi kepada Allah, ketika melihat semua amalannya itu, ternyata di sisi lain mereka juga tidak bisa memastikan apakah amalan itu akan menjadikan mereka masuk surga atau tidak, kan kita juga tidak tahu. Betul. Sholat yang begitu lama, tilawah yang banyak, zikir yang panjang, itu semua tidak menjadikan garansi kita masuk surga. Karena kita tidak tahu, maka kata mereka,
fayarji'una ila su'alil afi, maka jurus terakhir yang paling jitu adalah maka meminta ampunan kepada Allah. Karena kita belum tentu diterima amalannya, maka minta ampun adalah hal terbaik. Nah, itu kata Ibnu Rajab, seperti kondisi seseorang yang melakukan dosa dengan penuh kekurangan dan dosa gitu. Seperti itu, Ustaz. Iya. Berarti memang intisari dari doa yang dibacakan tadi itu meminta ampunan. Meminta ampunan, betul. Iya. Karena begini, Ustaz, sisi di mungkin hal lainnya ya, doa permintaan ampun ini selain itu juga, selain tadi hikmahnya ya, karena kita tidak tahu amalan kita diterima atau tidak, doa ini sering dikatakan oleh para anbiya ketika mereka meminta ampunan buat diri mereka, sehingga kita ini mengikuti jejak mereka. Yang kedua, ini juga doa para anbiya bukan hanya untuk mendoakan mereka, tapi juga untuk mendoakan kaum muslimin. Subhanallah. Di sisi lain juga ternyata ini adalah doa para malaikat. Doa minta ampun ini adalah doa yang sering disampaikan oleh para malaikat untuk mendoakan ampunan buat kaum muslimin. Luar biasa itu. Insyaallah. Yang paling dahsyat lagi adalah begini, kita sebagai seorang muslim itu tidak akan ada satu orang pun yang kuat terhadap siksaan Allah Subhanahu wa taala. Maka meminta ampun itu jauh lebih baik. Pernah suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya pernah menyampaikan, hadis ini diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada rajulan minal muslimin, pernah suatu kali Rasulullah menjenguk orang yang sakit dari kalangan kaum muslimin. Qad khafata fasara mithla al-farqi. Seseorang ini ketika dijenguk oleh Rasul ternyata Masya Allah kondisinya sangat mengharukan, sudah kurus kering, lemah, bahkan diumpamakan seperti anak burung yang lemah gitu. Maka Rasul mengatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal kunta tad'u bi syai'in aw tas'aluhu iyyahu? Apakah kamu pernah meminta atau berdoa kepada Allah untuk minta sesuatu? Iya, kata dia. Na'am. Kuntu akul, saya pernah mengatakan, Allahumma in kunta mu'akibi, wahai Allah, jika engkau akan menyiksaku bihi fil akhirati, di akhirat, fa'ajilhu li fid dunya, tolong segerakan azab itu atau siksaan itu di dunia selama aku masih hidup. Sebetulnya doa ini nggak boleh. Maka kata Rasulullah SAW, kata Rasul setelah itu mengatakan, subhanallah, kaget Rasulullah. La tutikuhu, kata Rasul, kamu tidak akan kuat. La tastati'u, kamu tidak akan mampu gitu. Afala kulta, kenapa kamu tidak mengatakan dalam doa kamu, Allahumma atina fid dunya, ya Allah tolonglah berikan kebaikan buat kami di dunia, wal akhirah, dan di akhirat kami, wa qina azabannar, dan tolong jauhkan kami dari siksa api neraka. Itu doa yang terbaik. Maka setelah kejadian itu Rasul pada Allah, lalu Rasul berdoa kepada Allah memintakan kesembuhan buat orang itu, fasyafahullah, dan Allah menyembuhkannya. Alhamdulillah, Masya Allah. Seperti itu. Masya Allah, ternyata bincang kita pada Ramadan kali ini sangat menarik dan bermanfaat ya. Semoga kita semua bisa diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesempatan ya untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Amin. Insyaallah. Baik Ustaz, ini dikarenakan waktu juga ya menjelang buka puasa, dan terakhir Ustaz untuk closing statement. Nah, sebenarnya apa yang harus disiapkan di bulan Ramadan terkhusus ya di malam Lailatul Qadar ini? Kalau kebiasaan Rasul itu biasanya sebelum menjelang malam beliau menyempatkan qailulah. Beliau pernah mengatakan kilu fa inna syaitana la takilu. Mencobalah untuk tidur siang sebentar. Tidur siang itu kan mungkin sekitar 30 menit untuk mengumpulkan tenaga kita sehingga kita bisa melakukan aktivitas di malam harinya lebih kuat lagi.
Jadi sebaiknya kita kalau memang bisa mencobalah untuk qailulah sebentar pada waktu siangnya untuk persiapan menjelang malam nanti. Kalau memang harus mandi karena kita ingin bermunajat kepada Zat Rob yang maha luar biasa, yang mungkin kita tidak pernah menduga apakah ini adalah Ramadan terakhir atau akan ketemu Ramadan yang datang. Jadi memang butuh persiapan yang luar biasa, harus dipersiapkan fisik, mental dan yang lainnya. Yang tidak kalah penting adalah keikhlasan kita sebagai seorang muslim. Amalan sebanyak apapun tidak dibangun dengan keikhlasan, saya kira tidak akan maksimal dan tidak sempurna. Keikhlasan ini menjadi sebuah syarat penting diterimanya sebuah amal. Maka karena kita punya goal surga Allah, maka mencobalah untuk mengikhlaskan dan tuluskan Allah, bukan untuk tujuan yang lainnya gitu. Setelah itu kita memang sebelumnya harus dipersiapkan wawasan dan pengetahuan tentang malam Lailatul Qadar. Kita harus tahu tujuannya apa sih kita ingin malam Lailatul Qadar itu. Maka yang tadi ya kita sampaikan, para salafus soleh membaca Al-Quran yang banyak, hampir setiap malam mengkhatamkan. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i 2 kali itu di luar tilawah dalam sholatnya gitu. Ada yang zikir yang banyak, ada yang sholat yang sampai ada yang puluhan, ratusan gitu. Betul. Luar biasa gitu. Pokoknya nggak ada masalah apapun amalnya, termasuk sedekah. Karena Rasulullah SAW juga ajwadun nasi. Wa kana fi Ramadan ajwadun nas. Bal ajwadu min rihil mursalah. Lebih dermawan lagi daripada angin yang berhembus. Allahu Akbar. Rasulullah SAW itu luar biasa. Jadi sebaiknya apapun amalan baik yang kita mampu lakukan, karena itu adalah momen penting untuk munajat dan pahalanya sangat berlimpah. Iya. Ya, jadi kita tidak tahu ya amalan yang mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang mana yang ya membuat kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala ya, Ustaz ya. Iya. Baik, pemirsa podcast Al-Multazam, alhamdulillah ini pertemuan yang sangat luar biasa. Semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ana sampaikan jazakallahu khair nih pada Ustadz Nurkaman. Iya, Ustadz. Mohon maaf kalau ada yang salah. Masyaallah, yang sudah ya menyempatkan diri untuk hadir di podcast Al-Multazam ini. Ya, semoga antum diberikan kesehatan, keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pemirsa podcast Al-Multazam, demikian yang bisa disampaikan. Semoga bisa bermanfaat, ya, menambah hasanah keilmuan kita sehingga menjadi ilmu yang menjadi bekal untuk amal kita ya. Dan terakhir kami informasikan kepada seluruh pemirsa yang akan menitipkan zakatnya, ya, kami dari Lajiswab Al-Multazam insyaallah akan menerima zakat dari Bapak dan Ibu sekalian, dari pemirsa, dan kami akan salurkan kepada yang berhak. Demikian, insyaallah sampai berjumpa kembali di podcast Al-Multazam Bincang Hikmah Ramadan episode selanjutnya. Terima kasih. Hadanallahu ikum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.